There's much more. Hai, selamat datang kembali guys. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul. Jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film dimulai dengan seorang pria bernama Brown. Dia adalah seorang arkeolog atau peneliti benda-benda kuno bersejarah. Siang itu, Brown sedang dalam perjalanan naik perahu menuju suatu pulau pedesaan di Inggris. Sesampainya di sana, dia langsung naik sepeda mengunjungi rumah salah satu orang terpandang bernama Nyonya Pretty. Lalu Brown bernegosiasi tentang urusan pekerjaan. Nyonya Pretty ini adalah janda kaya satu anak. Dulu suaminya seorang jenderal militer gugur saat Perang Dunia Pertama. Nyonya Pretty memanggil Brown untuk meminta tolong menggali bukti-bukti misterius di tanahnya yang dia yakini pasti terdapat benda peninggalan sejarah. Ketika melihat kondisi tanahnya setelah dianalisa, Brown yakin di sini pasti terkubur suatu peninggalan bersejarah, kurang lebih berasal dari masa peradaban bangsa Viking. Saat kembali berdiskusi di rumah, Brown meminta Nyonya Pretty menyewa 2 orang untuk membantunya menggali agar pekerjaan bisa cepat selesai. Di tengah obrolan, anak Nyonya Pretty yang bernama Robert datang. Robert yang sudah menyukai dunia arkeolog pun langsung akrab dengan Brown. Keesokan harinya, proyek penggalian dimulai. Hari demi hari, Brown bersama 2 penggali terus berusaha menggali bukti hingga akhirnya dia menemukan sepotong kayu lapuk. Tidak lama kemudian, 2 petugas utusan dari museum kota pun datang. Mereka berdua kaget melihat benda bersejarah temuan Brown tersebut. Tapi waktu salah satu petugas membantu mengangkat, potongan kayunya pun hancur. Dengan frustasi, Brown pun pergi menenangkan diri. Di rumah, Nyonya Pretty sedang menjamu 2 tamu utusan museum kota tadi. Saat Brown datang, dia memberitahu Nyonya Pretty bahwa analisanya selama ini salah. Berdasarkan tingkat kelapukan kayu tadi, Brown yakin jika usianya pasti jauh lebih tua dari peradaban bangsa Viking, yaitu peradaban Anglo-Saxon. Mendengar ucapan Brown, kedua petugas museum tertawa sambil bilang kalau itu mustahil. Belum ada satupun arkeolog di Inggris yang pernah menemukan benda peninggalan sejarah sebelum peradaban bangsa Viking. Daripada menggali tanah di sini tanpa kepastian, mereka menawarkan lebih baik Brown membantu proyek penggalian di tempat lain yang jauh lebih penting. Tapi karena tak ingin mengecewakan Nyonya Pretty, Brown menolak tawaran tersebut. Besoknya seperti biasa, tiap bulan Nyonya Pretty selalu mengunjungi makam suaminya. Namun sepulang dari makam, dia terlihat menahan sakit di dadanya. Tak lama kemudian, dokter pun datang memeriksa. Selesai diperiksa, dokter memberi daftar obat serta menyuruh Nona Pretty jangan terlalu banyak pikiran. Keesokan harinya, Nyonya Pretty memeriksa proyek galian. Karena kondisi tanah galian tidak stabil, Brown pun melarang Nyonya Pretty untuk terlalu dekat. Namun ketika Brown sedang menjelaskan hasil analisanya, tiba-tiba saja
Beruntungnya Brown selamat. Berhari-hari, Brown serta dua pembantunya terus melanjutkan proyek penggalian bukit-bukit di sana. Suatu hari, waktu sedang bekerja, Robert datang bermain. Di tengah obrolan mereka, mendadak ada pesawat-pesawat tempur Inggris lewat. Tahun itu memang tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Kala itu, para prajurit di berbagai negara sibuk berlatih perang. Robert menceritakan bahwa saat dewasa nanti, dia tidak mau menjadi tentara seperti ayahnya, tapi dia ingin menjadi astronot agar bisa mengelilingi bintang-bintang. Brown lalu memberitahu bahwa dia sering melihat bintang-bintang lewat teleskopnya. Jika Robert mau, dia akan membawa teleskopnya ke sini. Mendengar itu, Robert sangat senang dan meminta Brown menepati janjinya. 3 hari kemudian, Brown mengajak Nyonya Pretty dan Robert ke lokasi galian. Di sana Nyonya Pretty kaget saat tahu ternyata dugaannya benar. Di tanahnya benar-benar ada benda bersejarah berbentuk perahu. Mereka semua pun terharu, bercampur bahagia, dan saling memberikan selamat atas penemuan besar ini. Sorenya, setelah seharian menggali, pelayan Nyonya Pretty memberitahu bahwa ada seorang tamu sedang menunggu di kamar. Jadi selama bekerja, Nyonya Pretty memfasilitasi kamar untuk Brown di tempat para pelayan. Ketika masuk kamar, ternyata tamunya ini adalah istri dari Brown yang bernama May. May kesana hanya untuk melihat kabar sang suami karena sudah berminggu-minggu tidak ada kabar. Mereka berdua menghabiskan waktu berkeliling halaman rumah Nyonya Pretty. Pada malamnya, May pun pamit pulang. Di tengah derasnya hujan, Brown hampir terpleset. Beruntungnya, sepupunya Pretty yang bernama Rory datang tepat waktu. Selesai menutup perahu, sambil berteduh, Rory memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa dia kesini karena diminta Nyonya Pretty untuk membantu proyek penggalian ini dengan tugas mengambil foto-foto dokumentasi. Di pagi harinya, terlihat Nyonya Pretty sedang pergi ke rumah sakit di kota London. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa penyakit jantung Nyonya Pretty semakin memburuk. Ternyata selama ini Nyonya Pretty menderita penyakit jantung kronis. Dokter bahkan memvonis umurnya tidak akan lama lagi. Siangnya, di tempat penggalian, petugas Museum Nasional datang melihat perahu temuan Brown. Semua orang kagum. Dengan sombong, seorang arkeolog perwakilan Museum Nasional yang bernama Philip bilang bahwa tugas Brown telah selesai. Atas nama negara, mulai sekarang dia akan mengambil alih proyek penggalian ini. Melihat kesongkongan itu, Brown cuma bisa istighfar. Ketika ingin konfirmasi ke Nyonya Pretty, pelayan rumah melarangnya untuk masuk karena Nyonya Pretty sedang tidak bisa diganggu. Bukannya pergi, Brown malah masuk lewat pintu samping. Saat bertemu, Brown bertanya apa yang para petugas itu katakan. Sampai Nyonya Pretty yang tadinya ingin menyelesaikan proyek ini sendiri, tiba-tiba jadi diserahkan ke negara. Namun akibat kondisinya masih lemah, Nyonya Pretty menyuruh pelayan membawa Brown keluar. Keesokan harinya, karena kini Philip lah ketua proyek, dia berkata jika masih mau kerja, Brown bisa membantu menggali, tapi tanpa boleh menyentuh perahunya lagi. Brown yang tak terima pun lebih memilih berhenti. Di jalan pulang, dia bertemu Robert. Saat Robert bertanya mau kemana, dengan sedih Brown menjawab, dia mau pulang dan tidak akan kembali ke sini lagi. Robert lalu buru-buru mengambil sepedanya, kemudian mengejar Brown.
Setibanya di rumah, Brown menceritakan alasannya berhenti kerja pada sang istri. Ia merasa jika dilanjutkan bekerja, namanya pasti tidak akan ditulis sebagai penemu perahu tersebut. Waktu Brown sedang keluar menenangkan diri, May menghampirinya dan mengatakan hal yang dulu selalu Brown katakan, yaitu seorang arkeolog tidak mengabdi agar namanya dikenal banyak orang, tapi agar orang-orang di masa depan nanti bisa mengenal dan mempelajari bagaimana kehidupan nenek moyang mereka. Mendengar itu, Brown terdiam. Dan di tengah obrolan, Brown kaget melihat Robert menyusulnya jauh-jauh menyeberang pulau naik sepeda. Robert di situ menagih janji Brown untuk melihat bintang-bintang bersama lewat teleskopnya. Brown lalu menyuruh tuh bocah masuk dulu. Tidak lama kemudian, Nyonya Pretty datang menjemput Robert setelah membaca surat kiriman dari Brown. Tak hanya menjemput Robert, Nyonya Pretty juga ingin meminta Brown untuk kembali bekerja besok. Karena sudah dinasihati istrinya, Brown pun bersedia bekerja lagi. Dan besok pagi, Brown kembali bekerja. Di sana juga datang 2 arkeolog muda untuk membantu penggalian. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Nyonya Pretty lebih aktif mengawasi jalannya proyek secara langsung. Pada malam hari, Brown menepati janjinya untuk menunjukkan bintang-bintang lewat teleskop. Robert begitu senang sampai mengajak sang ibu ikut melihat indahnya bintang bersama. Beberapa hari kemudian, ketika semua orang sibuk menggali, salah satu penggali berhasil menemukan suatu harta terpendam di dalam perahu itu. There's much more. Dan analisa Brown tepat. Perahu tersebut berasal dari zaman Anglo-Saxon. Di situ Philip begitu kaget. Dia baru tahu ternyata di zaman kegelapan sudah ada kebudayaan, bahkan sudah ada uang untuk jual beli. Philip yakin penemuan ini pasti akan membuat perubahan besar terhadap cara pandang umat manusia zaman sekarang pada sejarah masa lampau. Setelah seharian lamanya mengumpulkan harta-harta sejarah, Philip menyuruh para penggali memasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke museum. Namun Nyonya Pretty menolak karena seluruh benda tersebut ditemukan di tanahnya. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan, Philip hanya sebagai kepala proyek dan Brown masih dianggap sebagai penemu perahu. Nyonya Pretty lah yang berhak memutuskan di mana benda-benda bersejarah itu akan disimpan. Nyonya Pretty lalu menyuruh Brown membawa semua harta temuannya ke rumahnya. Keesokan harinya, waktu semuanya sedang melanjutkan penggalian, mendadak ada pesawat tempur Inggris jatuh. Rory pun bergegas menolong. Namun sayangnya, pilot tidak bisa diselamatkan. Rory sangat terpukul. Dan pada malam harinya, di rumah, penyakit Nyonya Pretty mendadak kambuh. Salah satu penggali wanita pun segera membawanya ke kamar. Meski sangat kesakitan, Nyonya Pretty menolak dipanggilkan dokter. Robert yang tak sengaja melihat dan mendengar rintihan sang ibu langsung berlari pergi dari sana. Dan di luar dia menabrak Brown. Perasaan Robert bercampur aduk. Sambil menangis dia marah pada dirinya sendiri karena merasa gagal. Dulu semenjak sang ayah meninggal, sebagai anak laki-laki satu-satunya, semua orang seakan seperti menyuruhnya menjaga ibunya. Robert kemudian cerita tentang penyakit jantung sang ibu yang beberapa hari lalu tak sengaja dia dengar waktu dokter memeriksanya ke rumah. Dan dia juga tahu usia ibunya sudah tidak akan lama lagi. Brown di situ kaget, meski ingin sekali membantu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Dia hanya orang asing yang tidak boleh ikut campur masalah keluarga orang lain. Brown hanya bisa menenangkan Robert, kemudian menyuruhnya kembali tidur. Di bar, saat Philip bersama para penggali sedang menikmati malam, musik di radio berganti menjadi sebuah berita duka. Dalam berita itu disebutkan bahwa kini Jerman baru saja membombardir Polandia. Dan pada pagi harinya, Rory pamit ke Nyonya Pretty. Waktu Nyonya Pretty bertanya mau kemana, Rory menjawab kalau dia terpilih untuk ikut wajib militer membela negara di medan perang. Mendengar itu, Nyonya Pretty pun shock. Dia meminta Rory berjanji agar pulang dengan selamat. Karena mungkin saja nanti hanya tinggal Rory lah satu-satunya keluarga yang Robert miliki bila Nyonya Pretty sudah meninggalkan dunia ini. Besoknya di hari keputusan persidangan, hakim menyatakan bahwa fosil perahu sepenuhnya adalah milik Nyonya Pretty. Dan pada saat di dalam mobil, bukannya gembira, Nyonya Pretty justru menangis. Dia menangisi usianya yang sudah tinggal sebentar lagi. Nyonya Pretty lalu bertanya pada Brown, kira-kira apa kepercayaan orang-orang dari bangsa Anglo-Saxon dulu, dan kemanakah arwah mereka pergi jika sudah meninggal? Brown menjawab bahwa bangsa Anglo-Saxon adalah bangsa yang selalu berlayar dari ujung bumi mengarungi samudra seumur hidup mereka. Jadi mungkin kepercayaannya adalah mereka ingin berlayar sampai ke bintang-bintang. Bila ketika masih hidup tidak sampai, maka mungkin setelah mati, arwah mereka akan terbang menuju bintang. Di rumah, untuk merayakan penemuan besar ini, Nyonya Pretty mengundang semua orang dari berbagai kalangan, terutama keluarga para penggali. Nyonya Pretty mengumumkan di hadapan seluruh tamu, termasuk wartawan, bahwa Brownlah orang pertama penemu perahu bersejarah tersebut. Brown pun tersentuh karena kerja kerasnya ternyata dihargai. Selesai acara, Nyonya Pretty mengajak Brown ke tempat perahu. Di sana Nyonya Pretty mengatakan bahwa dia akan memberikan harta-harta temuan dari perahunya ke Museum Nasional sebagai hadiah agar lebih banyak masyarakat yang bisa melihat. Mendengar itu, Brown tidak keberatan. Brown lalu berkata bahwa sekarang perang dunia akan dimulai. Pihak Jerman pasti akan membombardir negara Inggris. Dan agar tidak hancur, lebih baik kapal tersebut dikubur kembali hingga perang selesai. Pada malamnya sebelum kapal itu dikubur, Robert mengajak sang ibu ke perahu untuk berimajinasi bersama. Robert akan menjadi nakoda kapal yang akan mengantarkan ratunya berlayar menuju bintang-bintang. Meski tahu usia ibunya tidak lama lagi, dia berusaha tidak menangis. Dari belakang, Brown menemani mereka berdua. Malam itu, di bawah luasnya langit, Robert dan ibunya menghabiskan waktu bersama, seakan-akan seperti malam terakhir mereka. Dan film pun berakhir. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. The government have made plans under which it will be possible to carry on the work of the nation in the days of stress and strain that may be ahead. But these plans need your help. You may be taking your part in the fighting services, or as a volunteer in one of the branches of civil defense. If so, you will report for duty in accordance with the instructions you receive.
it is of vital importance that you should carry on with your jobs. Now, may God bless you all. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel ini. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.